Nah, sini bisa. Ih, gimana sih? Cek. Cek. Oke, kembali lagi. Oh ya, sebelumnya mohon maaf tadi kalau ada masalah teknis. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu ke teman-teman semua, gambar di layarnya apakah jelas? Sudah jelas untuk sekarang? Ya, sambil nunggu yang lain. Kalau sudah jelas, saya akan lanjutkan ke sesi praktek. Jadi tadi kita sudah tadi kita sudah sedikit bahas apa yang akan dipelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan praktek beriklan, ya. Khususnya kita hari ini lebih fokus ke bagaimana membuat headline dan copywriting yang tepat, yang menarik, agar pertama tujuannya sebenarnya pertama ini, agar iklan kita bisa muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya supaya uh, yaitu pertama agar iklannya muncul, yang kedua supaya orang tertarik, sehingga makin banyak orang yang klik masuk ke landing page Bapak Ibu teman-teman masing-masing, efeknya itu bisa meningkatkan personal sales atau bisa meningkatkan jumlah reseller teman-teman masing-masing, ya. Jadi dan teknik-teknik yang diajarkan di webinar ternyata sudah terbukti cukup efektif, ya. Sudah terbukti cukup efektif, bisa dipraktekkan ya oleh siapapun yang bahkan sebelum-sebelumnya merasa gaptek atau mungkin belum masih ngerasa gaptek tapi ternyata hasilnya ada, ya. Bahkan waktu itu saya pernah ketemu waktu training FB Ads, itu saya pernah ketemu seorang ibu-ibu yang usianya juga sudah cukup senior, tapi yang mengejutkan buat saya, beliau bisa dapat reseller dari Google Ads, dan jumlah reseller juga nggak yang sedikit, ya. Bisa dapat belasan reseller dari Google Ads cuman gara-gara mempraktekkan apa yang ada di webinar ini. Karena saya betul-betul ketemu dan nanya langsung, kok bisa gitu. Iya, saya cuma modal praktekan di webinar aja. Ya, jadi pastikan teman-teman juga mempraktekkan, karena udah banyak yang berhasil, dan saya lihat juga
traffic di Google Ads juga, teman-teman member semua juga makin banyak yang beriklan di Google Ads ya, dan hasilnya juga kelihatan ya, baik dari sisi abdinya, dari sisi platform digitalnya, ataupun dari sisi kesehatan atau Esenzo-nya, yaitu sudah makin terlihat. Oke, sambil nunggu yang lain, ya jadi sekarang kita akan langsung mempraktekkan ya bagaimana caranya membuat headline yang menarik. Nah, lebih tepatnya kalau untuk headline-nya itu sendiri, itu adalah sebelum kita membuat headline, kita harus membuat iklannya terlebih dahulu. Ya, langkah-langkah membuat iklan sebenarnya teman-teman bisa tonton lagi webinar yang sebelum ini. Ya, di situ sudah dijelaskan sangat lengkap sekali. Nah, sekarang bagaimana caranya agar teman-teman bisa membuat headline yang efektif. Pertama, kita buat dulu iklannya ya, seperti biasa. Oke. Kita buat dulu iklannya seperti biasa. Klik tanda plus ya yang ada di sebelah sini. Ya, lalu pilih new campaign. Ya. Anggaplah kita praktekkan semuanya dari awal ya. Kenapa kita praktekkan semua dari awal? Ya sederhana, agar teman-teman makin terbiasa lagi. Karena kayak yang namanya teknis, baik Facebook Ads maupun Google Ads itu teman-teman akan bisa kalau memang terbiasa. Ya, jadi bukan karena bakat, ya, bukan karena pinter, cerdas, bukan. Tapi teman-teman semua itu bisa praktek ya, termasuk saya, termasuk mungkin Mas Alvin ya. Itu kenapa bisa praktek sampai di posisi sekarang? Karena memang terbiasa. Bukan karena kita semua berbakat atau pinter, enggak, tapi karena memang kita terbiasa. Jadi makanya saya ulangi dari awal, tujuannya apa? Agar Bapak Ibu makin terbiasa lagi. Oke? Sebentar. Oke. Nah, untuk di awal, teman-teman bisa menggunakan, pertama kita memilih dulu objektifnya. Apa sih objektif yang mau kita pakai atau yang mau kita gunakan? Ya, ini sebenarnya bebas. Boleh pilih objektif apapun, karena memang untuk Google Search Network sendiri untuk di awal tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau website traffic itu nanti kita beriklan dengan tujuan agar sebanyak-banyaknya itu pengunjung mengunjungi website atau landing page teman-teman masing-masing. Kalau leads ini tujuannya supaya orang-orang yang masuk itu kita bisa mendapatkan database mereka, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada sales. Sales ini benar-benar langsung ke penjualan, targetnya benar-benar langsung ke penjualan. Mungkin teman-teman punya aplikasi atau mungkin store di Google, nah itu bisa langsung di drive trafficnya ya, digiring trafficnya ke platform atau ke website teman-teman masing-masing. Ya, tapi yang paling umum kita bisa pakai website traffic ya. Di website traffic ini kemudian kita pilih langkah berikutnya, kita pilih tipe campaign-nya atau campaign type-nya. Nah, kita pilihnya search aja dulu ya, karena memang di awal ini kita baru membahas Google Search Network. Ya, menariknya kalau teman-teman praktek ngikutin webinar ini terus. Ya, sebenarnya webinar ini kan sudah pernah dibahas di webinar-webinar sebelumnya. Ini sebetulnya adalah saya ulangi materi yang sebetulnya sudah pernah dibahas sebelumnya, karena memang di materi sebelumnya itu sudah kita bahas. Kenapa diulangi lagi ya? Karena memang kita juga saya juga melihat banyak sekali member yang baru, khususnya yang baru bergabung ya, belum sempat nonton webinar dari awal. Walaupun udah kita bentuk ya, sudah kita kasih semua rangkumannya, tapi agar semua bisa belajar lagi secara langsung, akhirnya kita ulang lagi dari awal, dari basic. Ya, tujuannya sebenarnya ya supaya semua bisa belajar lagi. Nah, kita langsung praktekkan aja. Ya, di sini di bagian bisnis website ini, teman-teman bisa memilih landing page-nya masing-masing. Nah, di sini saya ingin mencontohkan, misalnya kita ingin beriklan pertama dari sisi abdinya dulu deh, ya. Jadi kita bisa mencontohkan antara iklan abdi ataupun iklan Esenzo. Kalau saya sekarang mau ambil contoh, kita beriklan untuk produk Esenzo ya. Nah, di landing page tersebut, di bagian landing page ini, kita bisa memilih, teman-teman bisa memasukkan landing page-nya di sini langsung. Oke? Dia bisa langsung dimasukkan landing page-nya. Cara ngambil landing page-nya, buat yang belum tahu, ya harusnya udah tahu ya. Harus, login ke dashboard abdinya masing-masing. Kemudian di sini ada tools. Ya. Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita pilih tools, kemudian pilih
Halo landing teman-teman, Bapak Ibu page. semua. Ya, tools, landing page. Nah, sekarang tergantung nih, Halo teman-teman, kita Bapak Ibu ingin semua. Video beriklan ini produk apa, ya. Kita ingin beriklan produk apa? Mungkin ada yang ingin beriklan produk lavender, ada yang ingin beriklan produk patchouli, peppermint, ya, madu slimming mungkin ya. Nah, di sini kita pilih landing page-nya. Ya, anggaplah saya ingin beriklan produk patchouli deh paling gampang. Karena saya memang paling suka iklan kalau di Google atau di Facebook Ads, saya paling senang kalau iklan produk itu salah satunya patchouli. Kenapa? Karena memang dari sisi marketnya itu sangat sangat ngena. Karena patchouli ini kan bisa untuk manfaat yang paling utamanya itu untuk mencegah rambut rontok dan juga masalah kebotakan. Dan masalah rambut rontok dan kebotakan ini banyak sekali khususnya di Indonesia ya, orang yang mengalami masalah seperti ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki mungkin lebih ke kebotakan, kalau perempuan lebih ke rambut rontok. Dan baik laki-laki maupun perempuan, mereka sama-sama ingin rambutnya nggak rontok lagi, atau mungkin rambutnya nggak botak lagi. Jadi kan kalau khususnya yang laki-laki ya, khususnya yang sudah agak senior tuh kan biasanya suka ada masalah kebotakan. Biasanya tuh marketnya tuh kalau kebotakan ya, marketnya tuh laki-laki umurnya 30 ke atas ya. Marketnya biasa seperti itu. Kalau perempuan juga biasanya sama 30 ke atas. Intinya mereka-mereka ini adalah mereka-mereka yang sudah cukup frustasi karena mengalami masalah kebotakan atau rambut rontok. Makanya kenapa iklan di Google Ads ataupun di Facebook Ads mengenai patchouli itu cukup 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 mudah ya, karena memang banyak sekali yang mengalami masalah seperti ini. Oke, langsung aja kita pilih landing page-nya. Ini di copy ya, copy kemudian dimasukkan ke sini ya, masukkan ke landing page-nya, ke website URL-nya. Oke, ini adalah kita memasukkan website-nya. Kemudian kita bisa langsung pilih continue ya, langsung continue aja. Nah, di sini kita menentukan, kita banyak sekali melakukan pengaturan ya. Kita di sini setting banyak sekali yang kita harus setting di sini. Jadi Google Ads itu strukturnya juga ada 3. Yang pertama nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada poin 1 ya, nomor 1 ini adalah campaign setting. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi struktur Google Ads itu ada 3, ada campaign, ada ad group, ada yang terakhir ads-nya. Dan bukan minggu lalu ya, 2 minggu lalu ini udah dibahas ya, struktur iklan di Google Ads itu ada apa aja. Ada 3, pastikan Bapak Ibu teman-teman diingat dan dicatat baik-baik ya. Ada 3 struktur iklan di Google Ads ya. Pertama campaign itu tujuannya ya. Yang kedua ad group ini lebih tepatnya sasaran ya. Sasaran dalam hal ini itu bisa kita katakan kata kuncinya atau lokasinya. Kalau kita mau menarget lebih detail dari sisi usia, demografi itu juga bisa. Ya, tapi kalau untuk Google Search Network itu tidak perlu, karena untuk Google Search Network sendiri itu kita sasarannya, kita mentarget orang itu hanya berdasarkan kata kunci yang orang tersebut cari. Jadi ad group di sini yang dimaksud adalah kata kunci, ya, kata kunci apa yang ingin kita target, kata kunci apa yang ingin kita gunakan, agar ketika orang mengetikkan kata kunci tersebut, ya iklan kita bisa muncul. Oke? Jadi yang kedua ad group ya. Yang ketiga ads. Ads ini adalah kontennya. Kalau di Google Search Network, ini saya jelaskan ulang agar teman-teman makin paham. Saran saya persiapkan catatannya, persiapkan juga laptopnya agar bisa segera langsung praktek ya. Siapkan semuanya. Yang paling penting adalah di bagian ads. Ads ini copywriting dan juga headline. Kalau di Google Search Network, itu kita tidak menggunakan gambar ataupun video. Ya, kita tidak pakai kedua-duanya. Kita hanya menggunakan copywriting-nya saja. Ya, makanya yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana caranya membuat copywriting yang menarik dan juga headline yang menarik. Nah, langsung saja kita ke campaign name-nya. Untuk campaign name-nya ini sendiri, kita bisa kasih nama sesuai dengan apa yang mau kita iklankan. Contoh misalnya, karena iklannya tadi pakai website traffic, jadi tulis aja di sini traffic, strip. Nah, strip kita ingin beriklan apa? Kan tadi kita udah jelas ya, kita ingin beriklan produk patchouli. Jadi langsung aja, traffic patchouli 1 ya misalnya. Karena nanti kan nggak menutup kemungkinan kita atau saya akan beriklan lagi tapi dengan konten atau konten yang berbeda atau mungkin landing page yang berbeda. Jadi
Di sini cukup ditulis traffic strip GSN karena kita pakai Google Search Network strip Pacoli 1 ya. Jadi cukup seperti ini untuk penulisan campaign name-nya. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan ke bawah. Untuk networknya ini ada tipe iklannya, ada search, ada display. Kita langsung pilih aja yang search ya. Jadi yang displaynya ini kita centangnya dihilangkan. Karena untuk sekarang ini kita hanya praktek Google Search Network saja. Oke, lanjut ke bawah. Ini sebenarnya udah dibahas di 2 pertemuan sebelumnya, juga udah dibahas. Jadi saya nggak perlu terlalu panjang di sini. Untuk lokasi silahkan pilih Indonesia. Atau memang kalau ingin menargetkan lebih detail kota per kota ya bisa di location option ya. Di location option atau di enter another location ya. Enter another location ini bisa kita gunakan untuk kota-kota yang lebih spesifik, misalnya Jakarta ya. Langsung di sini klik Jakarta. Mungkin kota mana lagi yang mau kita target, misalnya Bandung ya. Jadi ini contoh aja ya. Nah, tapi untuk di awal, saran saya nggak apa-apa, pilih Indonesia dulu aja. Nanti supaya apa? Supaya kita bisa tahu nanti datanya, kota mana yang ininya paling tinggi, ya. Kota mana yang memang antusias atau minatnya terhadap produk kita tuh paling tinggi. Nah, kita bisa lihat di situ. Kita langsung pilih aja Indonesia. Kemudian language ini bahasa. Bahasa ini lebih tepatnya adalah bahasa yang digunakan oleh si target market kita. Ya, jadi target market kita itu di laptopnya atau di handphonenya itu browsernya pakai bahasa apa sih? Nah, itu bisa dilihat, bisa kita target. Kan rata-rata orang Indonesia kalau cuma 2 pilihannya. Browser mereka, laptop atau handphone mereka itu bahasanya kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Biasanya cuma 2 pilihan itu aja. Oke? Nah, sekarang lanjut ke bagian bawah ya. Untuk audiens ini kita nggak perlu ya, di awal untuk Google Search kita nggak perlu pilih audiens. Nah, audiens ini nanti akan kita gunakan ketika kita beriklan Google Display Network ya. Jadi Google Display Network itu ya nanti kita beriklannya pakai gambar ya, pakai gambar atau bahkan pakai video. Dan nantinya tidak hanya copywriting seperti Google Search Network ya. Jadi iklan kalau Google Search Network itu mungkin lebih, kalau analoginya itu kayak pedagang yang cuma nunggu ya. Jadi mungkin yang jual makanan tapi yang nggak keliling ya, bukan pedagang keliling tapi pedagang yang nunggu ya, yang menjajakan barang dagangannya, jadi dia nungguin orang datang. Itu kalau Google Search Network. Kalau Google Display Network itu lebih tepatnya seperti pedagang keliling ya, jadi nyamperin si target marketnya, konsumennya disamperin. Itu Google Display Network. Untuk saat ini kita belajar dulu yang paling basicnya, yaitu Google Search Network ya. Jadi audiensnya nggak perlu, kita langsung ke budget. Nah, untuk budget, saran saya nggak perlu terlalu tinggi dulu di awal, nggak perlu sampai 200.000, 300.000 dulu di awal, karena budget ini adalah budget per hari. Budget yang biaya iklan yang kita keluarkan per hari. Jadi, saran saya mulai dari 100.000 aja. 100.000 aja dulu. Kenapa 100.000? Karena kemarin saya juga sempat menjelaskan, dengan budget yang rendah, ya. Karena gini, Google Ads itu, khususnya Google Search Network, kita tidak iklan yang dijalankan, misalnya budgetnya 100.000 kita setting. Tapi kenyataannya belum tentu 100.000 yang dihabiskan. Kenapa? Karena iklan di Google itu berlaku seperti ini. Iklan kita baru dikenai biaya, baru dikenai bayaran, kalau memang ada yang ngeklik. Kalau belum ada yang ngeklik, itu bisa tidak bayar, ya. Belum keluar biayanya. Jadi kalau misalnya, bayangkan aja kalau Bapak Ibu ngiklan, terus yang ngeklik cuma sedikit, itu bisa-bisa nggak 100.000 habis. Ya, jadi tenang aja, kenyataannya mungkin akan kurang dari 100.000, mungkin 50.000, mungkin bisa juga kurang, ya. Jadi saran saya 100.000, kalau kurang dari 100.000, misalnya 50.000, khawatirnya iklannya nggak muncul, ya. Jadi karena budget terlalu kecil, sedangkan yang lain masang budgetnya lebih tinggi, ya khawatirnya nggak muncul iklannya. Jadi cukup di 100.000 aja. Kemudian untuk bidding, nah untuk di awal, kalau teman-teman lihat, wah ini saya bidding tipe biddingnya ini conversion. Conversion itu berarti kalau conversion itu adalah kalau kita pakai landing page yang bisa kita pasang pixelnya, atau kalau di Google tuh
Google Google Tag Manager. Google Tag Manager atau Pixel itu apa? Itu sesuatu yang kita pasang di landing page atau di website dengan tujuan untuk men-tracking, ya. Men-tracking itu dalam hal, jadi kita pasang alat tersebut untuk mengetahui siapa aja yang mengunjungi website tersebut. Efeknya apa? Efeknya nanti pengunjung yang sudah mengunjungi website kita bisa kita iklankan kembali, bisa kita retargeting. Jadi pixel itu kita tanamkan di website atau di landing page dengan tujuan untuk, atau kalau di Google ya, Google Tag Manager, pixel itu kan di Facebook ya, dengan tujuan untuk mengetahui atau men-tracking siapa aja yang mengunjungi website kita, lalu bisa data tersebut, nanti kan kita dapat datanya. Nah, data tersebut bisa kita iklankan kembali, kita bisa iklankan lagi ke orang-orang itu. Ya. Namun conversion ini berlaku kalau memang iklannya sudah berjalan cukup lama. Kalau untuk yang baru-baru, yang awal, itu biasanya cuman ada klik saja, ya. Jadi bid ini ada, ya kalau yang belum paham boleh tonton webinar-webinar sebelumnya. Jadi bid ini apa? Bid ini adalah, bid itu lebih ke bahasa Indonesianya, sebenarnya bid itu kan lelang ya bahasa Indonesianya. Jadi kita bisa setting ke Google, kita minta ke Google, tolong nanti bid itu lebih ke ini. Kita minta ke Google supaya apa? Supaya kita nanti kan ketika kita beriklan nanti ada yang ngeklik. Salah satu indikator iklan Google Ads kan cost per click. Nah, kita bisa minta ke Google cost per click-nya itu jangan lebih dari yang kita minta. Jadi supaya iklannya nggak terlalu mahal, itu kita bisa minta ke Google. Jadi Google bisa memastikan iklan kita tidak mahal sesuai dengan keinginan kita. Cost per click itu kan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik. Ya. Kalau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu orang yang ngeklik itu mahal, ya otomatis itu akan berpengaruh ke iklan kita yang semakin mahal. Jadi tentunya itu sangat berpengaruh. Makanya kita bisa minta ke Google untuk disetting supaya tidak menjadi mahal. Oke. Nah, di sini kita bisa setting. Misalnya yang paling, ini dicentang dulu. Rekomendasi saya sih sebenarnya yang paling umum itu di angka 1000-an. Jangan sampai 2000, tapi di atas, kalau bisa di atas 1000. Jadi mungkin idealnya di 1600 ya. Ini dicobain aja dulu ya. Prinsipnya kalau ngiklan di Google Ads, mau di Google Ads, mau di Facebook Ads, ya banyak-banyak mencoba. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut keliru, karena memang kita tuh butuh satu kesalahan untuk belajar. Ya, jadi nggak masalah, di awal salah tuh nggak masalah. Justru biar kita bisa evaluasi, daripada kita nggak nyoba sama sekali. Jadi mendingan nyobain tapi salah, bisa dibenerin, daripada nggak nyoba sama sekali. Jadinya nggak dapat apa-apa, ya. Lebih baik banyak mencoba, oke? Lanjut ke bawah, ini ada extension. Extension itu, ya kalau bahasa Indonesia extension kan perpanjangan ya. Jadi extension itu kalau misalnya kita lihat di Google ya, misalnya contoh Akademi Bisnis Digital. Ini saya langsung aja. Digital. Ini saya contoh aja. Nah, sebentar, ini ada yang pakai extension nggak nih? Extension itu yang, nah ini nih, ada link tambahan yang bisa kita klik, kurang lebih seperti itu ya, diskon, itu bisa diklik. Jadi iklan kita makan space lebih banyak, ya, makan tempat lebih banyak lah, istilahnya gitu. Ya, extension ini bisa juga membuat iklan kita lebih menarik. Nah, nanti ini akan kita pelajari khususnya di webinar-webinar berikutnya. Sekarang kita praktekkan dulu bagaimana caranya membuat iklan sekaligus membuat headline-nya lagi. Ya. Oke, kemudian di tahapan, itu kan tadi tahapan pertama tuh, setting atau mengatur bagian campaign-nya. Ya, campaign itu kan tadi adalah tujuan kita beriklan kan tadi untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengunjung. Nah, di sini lebih tepatnya, ya, ad group yang dimaksud di sini adalah sasaran kita. Jadi iklan kita itu ingin ditujukan ke siapa sih? Ya, iklan kita mau menargetkan orang-orang yang seperti apa? Lebih tepatnya kalau di sini kita menargetkannya pakai kata kunci, ya, pakai kata kunci. Jadi misalnya ad groupnya dikasih nama dulu, ya. Solusi rambut rontok. Contoh aja misalnya. Jadi di sini adalah isinya kata kunci yang berhubungan dengan kalau nggak solusi rambut rontok, obat rambut rontok, ya, atau sejenisnya, yang sejenis, ya, pokoknya yang berkaitan dengan rambut rontok aja. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu.
Nanti bisa kita bikin satu grup lagi, jadi add grup itu grup kata kunci yang sejenis. Gitu. Kalau kaitan dengan rambut rontok, ya udah rambut rontok semua, tinggal mungkin beda kata depan atau mungkin di belakang ada tambahan kata. Contoh misalnya kemarin sudah dibahas, sudah dipelajari. Sekarang saya tinggal mengulanginya saja. Kata kunci yang mau kita gunakan misalnya solusi rambut rontok. Kemudian kan keyword itu ada dua tipe ya. Ada press match dan juga ada exact match. Ya kalau press itu walaupun orang ngetik di Google nggak persis solusi rambut rontok, misalnya ada tambahan kata di depan ataupun di belakang, itu iklan kita tetap muncul. Kalau kita pilih yang exact saja, exact itu berarti orang tuh harus ngetik solusi rambut rontok dulu baru iklan kita muncul. Kalau orang ngetik solusi rambut rontok murah, iklan kita nggak muncul kalau pakai exact. Tapi kalau pakai press masih muncul. Ya, itu semua ada plus minusnya. Beberapa minggu sebelumnya udah saya jelaskan. Ya intinya kalau ngiklan, saran saya pakai 2 jenis kata kunci aja. Satu kata kunci pakai 2 jenis, 2 tipe ya. Solusi rambut rontok itu pakai solusi rambut rontok yang press ya, sama pakai solusi rambut rontok yang exact. Jadi pakai 2 simbol. Kurang lebih seperti itu ya. Solusi rambut rontok. Jadi baiknya memang seperti ini. Oke. Seperti ini baiknya. Kemudian apa lagi yang bisa kita gunakan? Misalnya jual penumbuh rambut. Ya. Kemudian ini kan yang press match. Kalau press match itu kan dia kata kuncinya nggak harus sama persis. Ketika orang mencari nggak harus sama persis. Nah itu disimbolkan dengan tanda petik 2. Kalau yang exact, yang orang harus sama persis baru iklan kita muncul, itu pakai simbolnya kurung, ya, kurung kotak seperti yang di depan. Jadi saran saya pakai 2 jenis, ya, jual penumbuh rambut. Seperti ini ya. Ini contoh. Hari ini kita tidak ke sini fokusnya. Hari ini kita fokusnya lebih ke headline. Nah kalau ini sudah, ini teman-teman boleh save and continue. Ya saran saya ini boleh sebanyak-banyaknya, yang penting berkaitan. Jangan sampai penumbuh rambut tiba-tiba ada kata kunci lain ya yang tidak ada hubungannya dengan penumbuh rambut atau rambut rontok ya. Misalnya tiba-tiba ada kata kunci jual pelangsing, walaupun pelangsing banyak dicari tapi jangan mentang-mentang pelangsing banyak dicari. Karena kita mau iklannya soal rambut, jangan dimasukin ke sini. Cuman supaya iklan kita yang muncul, jangan seperti itu. Karena itu malah bisa membuang-buang budget, buang-buang duit ya istilahnya begitu. Jadi jangan, kita pilihnya yang memang relevan aja. Karena relevansi antara kata kunci dengan landing page itu akan mempengaruhi peringkat iklan kita. Itu salah satunya. Kan udah dipelajari itu di webinar sebelumnya. Jadi bisa ditonton lagi webinar sebelumnya. Kalau sudah bisa langsung save and continue. Oke. Ini sebentar. Kalau sudah bisa langsung save and continue. Oke. Sip, langsung save and continue. Sekarang kita masuk ke pembuatan headline dan juga copywriting. Nah, khususnya di bagian ini. Pastikan teman-teman semua juga memperhatikan. Kita mulai dari URL. Nah, final URL ini, kalau teman-teman lihat, ini ada tanda peringatan. Ya, ini ada semacam tanda peringatan. Kenapa ini ada? Karena memang kita dituntut untuk menulis website atau landing page-nya itu pakai HTTPS, bukan pakai www. Ya, bukan pakai www, bukan pakai www, tapi pakai HTTPS ya. Lebih tepatnya seperti ini ya, HTTPS ya. Tik 2 garis miring 2 kali. Dah, ketika kita pakai HTTPS, hilang langsung peringatannya. Berarti memang sudah tepat ya, sudah benar. Kemudian kita langsung masuk ke headline. Headline ini bisa ada 3, bahkan bisa banyak, bisa lebih ya. Ini bisa lebih, bisa ada di sini mungkin yang ditampilkan 3, tapi nanti yang tampil di iklan itu cuma 2. Walaupun kita nulis 3, tapi yang tampil cuma 2.
Kenapa cuma 2? Karena nanti Google akan memilihkan headline-headline yang paling banyak direspon atau yang paling banyak diklik. Jadi, saran saya kalau mau bikin 2 cukup. Kalau mau bikin 3 boleh, tapi ujung-ujungnya nanti yang tampil cuma 2. Oke? Misalnya kita langsung aja pilih headline pertama. Nah, headline pertama. Ini tips buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena ini adalah faktor yang menentukan iklan Bapak Ibu nanti banyak yang ngeklik atau enggak. Ini salah satu faktor yang menguntungkan adalah bagian ini. Headline yang pertama, usahakan itu berkaitan atau nyambung dengan kata kunci yang digunakan. Jadi misalnya kata kuncinya apa? Ya, tadi kata kuncinya kan solusi penumbuh rambut, ya, atau jual penumbuh rambut. Langsung aja jual penumbuh rambut. Tambahin alami boleh, ya. Jual penumbuh rambut alami. Kenapa harus headline-nya sama? Ini tips yang sangat apa ya? Ini tips yang ampuh, benar-benar ampuh. Maksudnya ampuh tuh gini. Membuat iklan Bapak Ibu tuh, membuat iklan teman-teman jadi kemungkinan muncul kalau orang nyari itu lebih tinggi. Kenapa? Karena ada kesesuaian, ada relevansi antara kata kunci yang ditargetkan dengan headline-nya. Ya pokoknya semakin relevan kata kuncinya, headline-nya, kemudian isi dalam landing page-nya, itu akan semakin membuat iklan Bapak Ibu naik. Ya, bahasa sederhananya seperti itu. Headline pertama seperti itu. Headline kedua, ini tips juga, pastikan dicatat dan dipahami. Ini tidak hanya berlaku di iklan Essenzo Pacoli saja. Nanti iklan Abdi, iklan produk lain, nanti akan seperti ini alurnya. Oke. Headline 2, ya, headline 2, tips juga dari saya boleh gunakan. Untuk headline 2, boleh gunakan kata-kata promosi. Ya, gratis ongkir misalnya, atau misalnya apalagi ya, gratis ongkir, promo khusus, harga khusus, itu bisa kita cantumkan di sini. Jadi misalnya jual penumbuh rambut alami, kata-kata promosi bisa kata-kata promosi yang sifatnya direct atau secara langsung. Gratis ongkir, harga khusus hari ini, ya pokoknya semacam itu. Atau bisa juga kata-kata promosi yang penguat atau yang menguatkan. Contoh terbukti 100%, 100% aman dan terbukti. Misalnya pakai waktu ya, misalnya terbukti dalam 14 hari bisa menumbuhkan rambut. Kayak gitu, itu bisa. Atau garansi itu juga bisa. Jadi pakai kata-kata penguat atau kata-kata promosi. Itu untuk headline yang kedua. Ya, kalau saya lebih suka pakai kata-kata penguat, karena kalau pakai kata-kata promosi itu nanti bisa kita cantumkan di extension, ya. Extension itu nanti kita bisa memunculkan testimoni, bisa kita munculkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu nanti kita bisa melakukan, kita bisa setting di bagian extension. Tapi tenang aja, untuk materi extension itu nanti akan kita pelajari di webinar-webinar berikutnya. Ya, sekarang kita fokus ke headline-nya dulu. Jual penumbuh rambut alami. Terbukti. Bisa menumbuhkan. Atau terbukti atasi kebotakan dalam sekian hari. 14 hari. Jangan terlalu, tapi jangan terlalu muluk-muluk juga ya. Jangan terbukti bisa mentang-mentang pengen biar menarik, terbukti bisa menumbuhkan rambut dalam waktu 3 hari. Nggak realistis juga gitu. Jadi yang tidak boleh terlalu menjanjikan, tapi kita juga harus optimis gitu. Terbukti bisa menumbuhkan rambut dalam misalnya 14 hari. Memangnya benar, soalnya benar gini. Kalau kita ngomong terbukti itu kan memang tidak bisa disalahkan karena memang bener ada yang buktiin bisa kan. Jadi sebenarnya nggak salah juga ya, kita nggak over promise, kita tidak yang terlalu menjanjikan muluk-muluk, enggak, tapi lebih ke memang ada kok yang sudah membuktikan, kurang lebih kan seperti itu. Jadi boleh kalau memang menulis terbukti atasi kebotakan, misalnya tadi terlalu panjang nampaknya, atasi kebotakan dalam, terlalu panjang ya. Jadi pokoknya nggak boleh terlalu panjang ya. Kalau misalnya tidak boleh terlalu panjang, cukup misalnya terbukti 100% aman, itu juga boleh ya. Atau mungkin contoh ya, terbukti
100%, aman, dan praktis, misalnya seperti itu, ya. Pokoknya pakai kata-kata penguat, tapi jangan lebih dari 30 karakter, ya. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih ekstrim lagi, banyak soalnya, banyak banget di Google Ads yang di sini garansi 100%, ya. Cuma kalau takut ya jangan. Ini kan contoh kasus di orang lain nih. Sampai saking yakinnya dia bisa sampai tulis garansi di sini. Tapi saya kurang menyarankan Bapak Ibu teman-teman nulis garansi. Terbukti aja. Kalau terbukti masih oke, karena memang beneran ada yang membuktikan. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, di sini headline 3 ini boleh kalau mau ditambahkan. Misalnya harga khusus hanya di sini. Ini contoh ya, contoh aja. Harga khusus hanya di sini. Ya. Jadi ini juga penting untuk diperhatikan. Kemudian nanti yang muncul itu hanya 2, ya. Nggak akan 3 seperti ini, nanti hanya 2. Itu nanti tergantung dari Google-nya. Ya, tergantung Google nanti melihat datanya yang paling banyak direspon itu headline yang mana. Bisa headline yang pertama, bisa headline yang ketiga, atau yang kedua. Ya, bisa 1-3, bisa 1-2, bisa 2-3. Ya. Jadi antara 2 itu kombinasinya. Kemudian di display pad ini adalah nanti yang muncul di sini. Ini boleh diisi, boleh enggak. Kalaupun mau diisi misalnya mau diisi harga khusus gitu ya. Jadi ini tidak merubah landing page, tapi cuman tampilannya doang di sini. Pas diklik ujung-ujungnya masuk landing page bagi teman-teman masing-masing juga. Jadi ini tidak merubah landing page sama sekali. Oke, sama sekali nggak merubah. Untuk description ini ya udah tinggal kita buat copywriting yang memang pertama agar bisa menjelaskan, dan usahakan copywriting-nya atau description-nya ada kaitannya, ada relevansinya dengan kata kunci yang kita gunakan. Jadi relevansi itu harus kalimat-kalimat yang kita buat itu harus relevan antara description, headline, dan juga keyword yang dicari. Semakin semuanya relevan, itu akan membuat kemungkinan iklan yang Bapak Ibu jalankan itu bisa lebih besar kemungkinan untuk muncul. Makanya pastikan di bagian description ini juga direlevankan gitu. Ya, harus relevan, harus sama. Jadi misalnya description-nya boleh jual penumbuh rambut, atau nggak usah langsung gitu, boleh ke ini. Di awal kan bagusnya kalau copyright itu ngebahas masalahnya dulu, ngebahas masalah dari calon konsumen. Misalnya Anda mengalami kebotakan dan rambut rontok. Nah, temukan solusinya di sini ya. Temukan solusi atas masalah Anda di sini. Esenzo, udah di sini kan. Nah, di description yang kedua, ini juga saran saya ditambahkan aja ya, ditambahkan kalimat-kalimat yang ada sangkut pautnya dengan keyword atau headline 1 ataupun headline 2. Terserah mau di description 1 atau di description 2, yang penting ada ya. Nah, langsung aja di sini. Esenzo Pacioli sebagai solusi rambut rontok gitu misalnya. Kan kita tadi juga pakai tuh kata kunci solusi rambut rontok ya. Solusi rambut rontok yang aman. Usahain kalau kata-kata kunci kayak gini nih dibesar, depannya boleh huruf besar atau huruf besar semua sekalian nih. Juga nggak apa-apa ya. Aman dan praktis. Aman, praktis, serta terbukti gitu aja ya. Contoh aja nih, contoh misalnya. Dan terbukti. Gitu. Jadi ini boleh ditambahin terakhirnya, silahkan klik link ini untuk dapat harga khusus. Klik. Terlalu panjang ya. Dapatkan harga khususnya di sini gitu aja. Harga khusus di sini. Panjangan juga. Ya, jadi ya prinsipnya seperti itulah. Ini mungkin memang tidak bisa terlalu panjang. Kalau nanti mau ditambahin ya, nanti bisa di bagian extension.
Nah, di bagian extension ini, Bapak Ibu teman-teman bisa nambahin. Kalau yang ada yang belum tertulis di sini, tulis di extension. Ya, testimoni mungkin, atau yang paling enak sih ini, antara hubungi kami atau testimoni. Jadi dia bisa langsung ngechat kita, atau bisa juga melihat testimoni-testimoni. Dan nanti, tenang aja, nanti kalau Bapak Ibu simak webinar ini seterusnya, sampai nanti ke depannya, kita akan ajarkan teknik-teknik bagaimana agar Bapak Ibu teman-teman bisa punya landing page, ya bisa bikin landing page variasi, landing page alternatif yang bisa digunakan untuk beriklan. Karena pada dasarnya iklan di Google Ads ini kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mengembangkan, ya itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Dan kalau Bapak Ibu ikut training FB Ads Essenzo, itu nanti akan diajarkan bagaimana caranya membuat landing page untuk mengembangkan. Wah, ini menarik sekali. Jadi pastikan ikuti semua event-event yang ada di Abdi. Nah, ini kalau sudah selesai, pilih aja langsung save and continue. Ya, kalau sudah continue to campaign. Oke, itu tadi cara membuat headline. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang kedua. Bahasan yang kedua ini lebih membahas bagaimana caranya supaya iklan kita bisa lebih optimal. Nah, iklan ini kan baru akan kita jalankan setelah iklannya berjalan. Ya, setelah iklannya jalan, running, baru kita bisa setting optimasinya. Nah, apa saja sih yang bisa dioptimasi? Ini saya kasih contoh aja. Kita ke all campaign dulu, kita pergi ke all campaign. Jadi kita lihat dulu semua campaign yang ada. Nah, ini sekaligus saya ingin memberitahu kalau campaign-campaign ini kan saya ada banyak campaignnya. Kalau campaign yang warnanya hijau ini adalah campaign-campaign yang sedang aktif sekarang. Campaign-campaign yang sekarang aktif. Itu yang warnanya hijau. Nah, kalau yang warnanya abu-abu seperti ini, berarti campaign-campaign atau iklan-iklan yang sedang tidak aktif. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, bagaimana cara optimalisasinya? Bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya, sederhananya seperti ini. Silakan langsung klik campaign-nya. Misalnya saya ngeklik campaign yang ini. Kemudian, di sini boleh diklik add group-nya. Kemudian akan muncul banyak keyword di bawahnya. Ya. Akan muncul banyak keyword di bawahnya. Nah, ini bisa kita optimasikan. Gimana cara mengoptimasikannya? Kita bisa mengoptimasikan dari berbagai sisi. Ya. Pertama, dari sisi audiens. Nah, ini masih loading. Masih loading, nampaknya oke. Nah, di sini kita ingin sebentar. Oke, ad block-nya nampaknya masih nyala tadi. Oke. Sekarang kita ke all campaign, kita optimasi ya, mengoptimasikan iklan yang sudah berjalan. Saya ambil contoh, misalnya, nah masih loading. Oke, saya ambil contoh misalnya di campaign yang ini, website traffic, ya, yang iklan ini LP short video ini maksudnya iklan, saya ngiklanin Abdi nih ceritanya ya. Dan kita bisa optimasi di mana aja. Nah, di sini. Nah, di sini ada pilihan add schedule. Kalau kita pilih more, ya, ada lokasi, ada add schedule, dan juga ada di sebelah kiri ya, ada bit, ya, ada device juga. Device, add schedule, sama lokasi. Jadi, untuk lokasi kita bisa untuk optimasi. Saran saya, ini Bapak Ibu teman-teman cek di bagian yang sebelah kiri sini. Ya, itu adalah bagaimana cara kita mengoptimasi. Karena gini, kenapa kita harus perlu optimasi? Karena bisa jadi iklan kita tuh muncul di misalnya optimasi dari sisi lokasi. Ya, kenapa? Karena bisa jadi iklan kita muncul di wilayah yang memang kurang bagus, ya, di wilayah yang iklannya itu kurang bagus. Nah, makanya kita bisa mengecualikan wilayah tersebut, atau kita bisa memfokuskan iklan kita di wilayah-wilayah tertentu, ya. Jadi contoh kalau misalnya kita pilih lokasi,
pilih targeted ya. Nah, di sini kalau kita mau mengoptimasikan khususnya di wilayah tertentu, ini bisa misalnya kita mau agar iklan kita di berbagai daerah itu bisa lebih sering dimunculkan. Tinggal dinaikkan bitnya ya. Misalnya tadinya nggak ada, misalnya ini kan Jakarta, Tangerang, Bandung, Bekasi, Bogor. Saya misalnya mau nambahin, saya ingin kalau kalau reseller dari, misalnya ini contoh aja ya, saya ingin punya reseller dari Jogja misalnya. Nah, jadi saya tulis di sini Jogja. Nah, kalau sudah ini di save, di bagian lokasi Yogyakarta, itu bitnya dinaikkan. Kenapa? Supaya Google lebih memfokuskan di daerah tersebut. Tuh. Ya, jadi misalnya dinaikkan 35%. Ini contoh aja. Sudah selesai dari sisi lokasi. Sekarang dari sisi penjadwalan. Nah, dari sisi penjadwalan ini penting. Karena banyak orang yang iklannya terus jalan walaupun tengah malam, jam 2 malam, itu iklan tetap jalan. Yang mana hasilnya ketika itu dilakukan nggak efektif. Kenapa? Karena ya kalau misalnya iklan jalan jam 2, mungkin adminnya lagi istirahat, ya lagi tidur. Akhirnya ketika orang yang ngechat karena nggak dibales, itu efeknya tuh berdampak ke semuanya. Jadi waktu ini juga penting. Jadi misalnya add schedule, pilih aja add schedule. Di sini kita bisa tambahkan, klik tanda pulpennya, pilih, kita bisa pilih nih, klik di sini ada all days, ya. Kita mau iklannya tampil tiap hari apa, ini bisa kita setting, atau kalaupun misalnya mau setiap hari, kita bisa ngatur di jam-jam tertentu aja. Jadi misalnya kita ingin beriklan di jam-jam yang biar lebih optimal nih, biar nggak kebuang sia-sia duitnya. Kita ngiklannya di jam-jam yang optimal aja. Misalnya contoh di jam 7 misalnya ya. Jam 19 sampai, anggaplah sampai jam 10 ya. Tapi zaman sekarang jam 11 deh. Karena zaman sekarang orang juga jam 11, jam 12 malam masih pada buka sosmed, masih pada main handphone. Karena kan emang kebiasaan sekarang memang seperti itu ya. Udah, kalau sudah berarti iklan kita akan jalan tiap hari hanya di jam ini aja. Itu bisa kita setting. Kalau mau ditambah, bisa misalnya jam 19 sampai 22, terus kita mau setting lagi. Oh, jam-jam pagi-pagi kayaknya boleh nih lagi puasa, sahur. Oh yaudah jam setengah 4 sampai jam 5 misalnya. Jadi biar pas sahur tuh orang juga kena seiklan kita. Ya, kalau sudah, ini nanti di save. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mau lebih besar iklannya di jam-jam tertentu, misalnya, oh saya pengen pas sahur iklannya lebih besar, ya udah tinggal dinaikin aja budgetnya, bitnya, ya. Misalnya ini hari Senin ini dinaikkan bitnya jadi 25%. Kurang lebih seperti itu. Terus misalnya ya di setiap harinya ya kita tambahin semua satu-satu. Ya, ini diisi terus semua sampai bawah. Kemudian optimasi yang ketiga, ada optimasi device. Device ini lebih ke iklan kita tuh diprioritasin muncul di mana. Itu ya. Muncul di mana? Nah, munculnya bisa di mobile atau di laptop atau komputer gitu. Nah, saran saya lebih besar di mobile aja, di handphone, karena orang kan pada dasarnya lebih banyak ngeklik, lebih banyak nyari lewat handphone. Jadi bitnya dinaikkan misalnya 25%. Dinaikkan itu bisa 25%, 30%, 50%. Saran saya segitu aja naikinnya untuk di awal. Kalau emang hasilnya oke, baru nanti naikin lagi. Nah, gimana cara kita tahu hasilnya oke? Nanti akan kita bahas di webinar-webinar berikutnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita masuk ke product knowledge, ya. Tadi kita sudah praktek bagaimana membuat headline, kemudian tadi juga kita sudah praktek bagaimana mengoptimalkan iklan. Tujuannya agar budget yang dikeluarkan bisa lebih efektif dan meminimalisasi resiko iklan yang boncos. Ada 3 optimalisasi iklan, ada optimalisasi keyword, ada optimalisasi jadwal penayangan, dan juga optimalisasi device atau gadgetnya. Nah, itu penting untuk kita semua pahami. Oke, sekarang kalau sudah kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu soal product knowledge. Nah, soal product knowledge ini menariknya saya ingin membahas satu fakta terbaru tentang salah satu produk yang ada di Zenzo, yaitu eucalyptus. Ya. Seperti yang Bapak Ibu teman-teman sudah tahu, eucalyptus ini akhir-akhir ini diteliti
Dan ternyata hasil penelitiannya, ini kata peneliti ya, bukan saya, ini yang meneliti juga lembaga yang memang berwenang ya, jadi bukan kata saya. Tapi memang setelah diteliti eukaliptus ini ternyata memang diklaim mampu membunuh virus ya. Termasuk salah satunya adalah virus yang saat ini sedang sedang apa sih istilahnya? Sedang terjadi lah, sedang mewabah ya, COVID-19 ya. Itu sudah ada penelitiannya dan lebih tepatnya bisa membantu ya, bisa membantu membunuh virus, khususnya virus yang berkaitan dengan pernafasan ya. Kalau lihat di artikel yang saya tunjukkan, ini Kementerian Pertanian yang merilis bahwa baru saja mematenkan produk antivirus corona yang berbahan dasar dari tanaman atsiri atau eukaliptus ya, yang berbentuk minyak atsiri ya, atau essential oil ya. Jadi memang itu sudah teruji karena memang eukaliptus fungsi dasarnya adalah untuk mengatasi berbagai masalah pernafasan. Itu fungsi dasarnya. Nah, semenjak artikel ini ada, penjualan eukaliptus tuh langsung naik drastis. Karena memang member-member langsung paham ini peluang, ini adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika tahu ada artikel-artikel seperti ini, mereka langsung, apalagi di bank data juga sudah kita sediakan artikelnya, mereka langsung menyebarkan ini, entah lewat traffic gratisan, ataupun lewat traffic berbayar. Kemudian setelah disebarkan, mereka juga terakhir menghubungkan dengan eukaliptusnya di situ. Jadi ibaratnya pertama kita ngasih awareness dulu ke konsumen bahwa eukaliptus tuh bisa loh membantu membunuh virus, karena memang spesialisasi kegunaan dari eukaliptus sendiri itu untuk masalah pernafasan ya. Dan pas banget virus corona atau COVID-19 ini kan menyerang pernafasan ya. Nggak hanya COVID saja, tapi batuk, pilek, ya influenza itu juga bisa dibantu ya. Kita tidak mengklaim menyembuhkan, tapi membantu untuk membunuh virus ya. Di antara berbagai manfaatnya dari eukaliptusnya itu sendiri, pertama, meredakan batuk, menghilangkan lendir di dada, kemudian mencegah datangnya serangga. Jadi karena kan akhir-akhir ini juga salah satu penyakit yang sedang banyak terjadi itu tidak hanya COVID saja, tapi demam berdarah atau DBD. Dan DBD itu kan virusnya disebarkan oleh nyamuk. Dan ini cocok sekali kalau di diffuse, itu bisa untuk membantu agar tidak ada nyamuk di rumah. Ya, selain penyemprotan, ini juga solusi alami yang memang tanpa merusak pernafasan, ya kita bisa aman karena bisa mengusir serangga, kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa untuk desinfektan luka, untuk pernafasan, dan kalau teman-teman perhatikan yang di garis bawahi, uap hangat ya mengandung aroma eukaliptus ini bisa membantu membersihkan pernafasan. Jadi justru yang paling bagus khasiatnya itu ketika di diffuse, ketika dalam bentuk uap. Ya, salah satu cara paling mudah untuk menguapkan ya pakai diffuser. Makanya eukaliptus dan diffuser sampai detik ini penjualannya termasuk yang paling tinggi. Karena itu dari hasil yang terbukti dan dari artikel-artikel penelitian yang ada. Makanya kenapa banyak sekali member Abdi yang sekarang mudah sekali jualan produknya, karena di masa seperti ini edukasi kesehatan sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Kita yang jual udah tinggal ngasih tahu doang. Ya, salah satu kendala yang paling sulit ngejual produk-produk kesehatan kan ngedukasinya. Nah, sekarang kabar baiknya edukasinya udah dilakukan sama pihak-pihak yang memang berwenang lagi. Jadi ibaratnya tugas kita makin gampang. Ya, tugas kita mengedukasi udah dilakukan, kita tinggal jual aja. Makanya kenapa omsetnya sangat meledak akhir-akhir ini, khususnya eukaliptus. Ya, apalagi ditambah dengan momentum yang ada saat ini. Ya, eukaliptus ini manfaatnya. Nah, eukaliptusnya mungkin sedang tidak promo, tapi kan ada produk-produk yang sekarang sedang promo yang mengandung eukaliptus, ya, yaitu Fit and Fresh salah satunya. Ya, Fit and Fresh ini sedang buy one get two, makanya penjualannya juga melonjak tajam karena memang di dalam Fit and Fresh ada eukaliptus. Eukaliptus kebetulan sedang promo buy one get two, jadi pastikan dimanfaatkan karena member-member lain yang memanfaatkan promo ini itu sudah mendapatkan hasilnya, sudah kelihatan semua hasilnya, ya. Selain itu ada juga ginger, karena ginger ini juga spesialisasinya untuk masalah pernafasan. Dan kandungan yang tadi terdapat di dalam antivirus tadi, ya, yang berbahan dasar eukaliptus, salah satu kandungannya itu ada di dalam, ternyata ada di dalam gingernya juga. Makanya kenapa ginger juga laku, selain dari eukaliptus itu sendiri. Ya, jadi dimanfaatkan, dimaksimalkan semua promonya,
Dan itu baru salah satu contoh di antara berbagai promo buy one get two lain yang ada di dashboard. Silakan untuk melihat, Bapak Ibu teman-teman bisa langsung menuju ke dashboardnya masing-masing, ya. Bisa langsung menuju ke dashboardnya masing-masing, lalu langsung masuk ke bagian promo. Nah, di sini lengkap ya. Di sini ada kita sedang banyak sekali produk-produk yang sedang promo, khususnya buy one get two. Ya, kalau saya sebutkan satu persatu, ya ada carrier oil, frankincense. Wah, ini frankincense ini Anda sangat untung kalau Anda manfaatkan karena ya bayangkan saja 585.000, dapatnya dua. Biasanya cuma dapat satu, dapatnya dua. Ya, apalagi kalau Anda beli 10, dapatnya 20. Wah, jadi ini untung sekali. Apalagi kalau dijual ya. Sera Plus, kemudian ada juga Fit and Fresh tadi sudah ya, grapefruit, toxic clear, ginger, dan paket ini ya, paket slimming dan detox ini juga menarik sekali karena pertama madu slimming walaupun tidak ada promo tapi tetap laku, ditambah lagi ada bonus dari promo slimming detox kalau beli Sera Plus ya, leci dan berry otomatis bonusnya toxic clear sama slimming. Jadi ini kalau Anda manfaatkan dan Anda jual madu slimming, apalagi madu slimming gampang banget jualnya. Karena kita udah punya konten testimoninya, kita udah punya banyak sekali konten untuk dimanfaatkan untuk jual madu. Oh, ini gampang sekali dan efeknya juga member banyak yang penjualan madu slimmingnya meningkat drastis ya. Oke, ini salah satunya ya, termasuk produk yang terbaru, spirulina, ginger on, khususnya spirulina. Spirulina ini bisa jadi sesuatu yang sangat menarik karena penggunaannya bisa di masker ya. Dan ini cepat sekali efeknya, makanya pre-order kan kemarin begitu di launching langsung banyak yang ngambil promonya dan sekarang langsung cepat banget habisnya. Jadi spirulina ini bisa di masker dan efeknya itu langsung kerasa setelah menggunakan jadi masker. Setelah spirulina digunakan sebagai masker, itu efeknya cepat sekali berasanya. Makanya kenapa produk ini laku dan cara jual juga mudah karena untuk testimoninya tuh gampang. Nih, tips dari saya, kalau spirulina, testimoninya gampang adalah before after. Sebelum pakai tuh difoto dulu mukanya. Habis itu dipakai masker, foto lagi, pas maskerannya, pas udah beres, foto lagi, itu langsung kelihatan loh bedanya. Ya, asli langsung kelihatan. Kalau nggak percaya, cobain aja. Ya, karena kalau misalnya kita nampilin foto kita sendiri before after, apalagi kalau pakai rutin seminggu. Ya, seminggu, sebulan pakai rutin, wah itu kerasa banget. Ya, kalau mau lebih kerasa, pakai aja sebelah. Ya, sebelah muka doang pakainya, jadi nanti mukanya tuh belang ya. Itu langsung jadi testimoni. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan dimanfaatkan semua promo-promo yang ada, langsung aja order dari sekarang karena sebentar lagi promo-promo ini akan berakhir. Nah, mumpung masih ada, sekarang pastikan dimanfaatkan karena memang orang-orang yang memanfaatkan promo ini khususnya dengan cepat, itu tentunya omsetnya juga akan naik. Nah, ini sedikit tips dari saya untuk menaikkan omset di masa seperti ini. Yang pertama, pastikan punya diffuser. Lalu posting di WA, IG, atau Facebook Anda, diffuser sedang menyala dan keluar uapnya. Karena itu postingan yang paling menarik. Ibaratnya kalau Anda posting makanan, ya, kalau Anda posting makanan, itu ini, ya, posting makanan di sosmed misalnya ya, yang membuat orang tertarik mau beli itu apa sih? Posting makanannya, gambar makanannya atau gambar real beneran anda lagi makan, kan yang paling menarik yang kalau beneran lagi makan kan. Nah, itu yang benar-benar menggugah. Kemudian hubungkan artikel resmi dengan produk kita khususnya yang sedang buy one get two, ya itu bisa kita lakukan juga, bisa teman-teman lakukan. Yang ketiga, manfaatkan fasilitas webinar online baik dari sisi Abdi keuangan maupun dari sisi Esenzo kesehatan agar Anda bisa punya banyak tim reseller. Jadi ini pastikan dimanfaatkan. Ini sedikit gambaran yang akan Anda dapatkan kalau Anda stok minimal banget 15 paket atau sekitar 10 jutaan. Misalnya Anda belanja produk 10 juta, ya. Apapun produknya, khususnya yang sedang buy one get two, ya. Kalau yang sedang buy one get two, Anda pilih, terserah sesuai kebutuhan, tapi yang paling laku ya tadi tuh yang saya sebutkan, ya. Anggaplah dari 10 juta tersebut, kan Anda dapat cashback, ya. Teman-teman dapat cashback 20%, berarti sekitar 2 juta, plus kalau Anda jual lagi, dapat selisih harga 15%. Ya, jadi selisih harganya dapat 1.500.000. Kemudian dari pembelanjaan tersebut, ya, kan Anda dapat bonus produk tuh. Bonus produknya 10 juta juga. Nah, kalau dijual lagi dengan harga konsumen, keuntungannya kan 10 jutanya dijual harga konsumen. 10 juta kan 10 juta harga member. Ketika dijual harga konsumen, itu jadi 11.500.000.
Jadi total keuntungannya kalau di total itu bisa 15 juta. Cuman gara-gara Anda stok 10 juta. Gara-gara ngelihat hitungan seperti ini, kemarin itu banyak sekali yang langsung belanja, ada yang belanja 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang 20 juta. Jadi memang apa ya, teman-teman khususnya member-member Abdi memang luar biasa sekali memanfaatkan setiap promo yang ada dan mereka cepat-cepat sekali. Jadi pastikan teman-teman juga jangan sampai kalah cepat. Oke? Dan kenapa itu semua kita adakan? Tujuannya sederhana, agar teman-teman bisa mendapatkan reward Abdi periode 2 yang bisa Anda dapatkan. Yaitu apa? Yaitu reward emas sebesar 10 gram. Dan ini berlaku kelipatan, jadi sudah dapat komisi besar, sudah dapat aset digital, Anda juga dapat emas, yang mana emas ini bisa diinvestasikan. Ya. Emas ini nilainya cenderung naik terus, ya. Beda dengan uang yang kita pegang sekarang. Ya. Misalnya kita punya uang 100.000, tahun 1990, 100.000 itu kita belanja di supermarket, keranjang belanja kita mungkin penuh. Tapi uang 100.000 sekarang, kita belanja ke supermarket, paling cuma dapat 3, 4, 5 item. Kalau daging paling cuma bisa buat beli 1 daging, udah. Ya, sepotong itu juga. Sedangkan emas, 10 gram zaman dulu sama 10 gram zaman sekarang, kalau dibelanjain lebih banyak sekarang. Karena nilainya lebih tinggi, lebih banyak. Jadi udahlah dapat komisi besar, dapat aset, dapat emas bisa diinvestasikan. Apalagi bisa dapat berkali-kali. Ya, jadi pastikan dimanfaatkan. Dan salah satu cara untuk mempermudah untuk mendapatkan reward-reward yang ada di Abdi, ya pastikan hadir di event-event Abdi. Ya mungkin ini kalau yang difoto di sini nih, ini adalah event-event yang kita selenggarakan offline. Ini kita selenggarakan sebelum adanya pandemi COVID. Ya, sekarang semenjak adanya pandemi ini, event-event semua kita alihkan ke online. Dan justru ketika kita adakan secara online, justru lebih efektif. Kenapa? Karena di berbagai daerah, ada beberapa daerah yang belum pernah ada event. Gara-gara kita adakan event online, mereka jadi bisa menghasilkan. Mereka jadi bisa lebih paham. Karena orang-orang yang ikut event, orang-orang yang ikut kopdar, yang ikut training FBS, yang ikut Essenzo bikin-bikin, itu pemahamannya beda ketimbang yang belum ikut event. Jadi pastikan ikut dan hadir di event-event Abdi terdekat. Ya, setelah Lebaran training FBS ada lagi, kopdar juga rencananya Sabtu kita adakan lagi sebelum Lebaran. Jadi pastikan ikut. Yang belum ikut, ikut. Ya, yang udah ikut kopdar, ikut training FBS Abdi. Yang udah ikut training FBS Abdi, jangan lupa ikut training FBS Essenzo. Jadi ikuti semuanya agar ilmu dan skill teman-teman semua juga ikut meningkat. Karena di masa-masa seperti ini, yang paling penting adalah kita bisa meningkatkan skill kita. Ya, di masa yang memang bisa dibilang masa sulit seperti ini, ya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan skill kita, mempelajari skill-skill baru atau hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Salah satunya untuk mempermudah adalah dengan datang ke event-event Abdi. Berikutnya, selain datang ke event, bisa juga memanfaatkan fasilitas webinar yang bisa dimanfaatkan. Ada webinar dari sisi produk, kesehatan, ada juga dari sisi digital marketingnya, dari sisi pembelajaran digital marketingnya, itu dari sisi Abdi. Abdi dari sisi keuangan, Essenzo dari sisi kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Dimanfaatkan webinar rutin setiap Kamis dan hari Jumat. Kita yang ngadain webinarnya dengan pembicara yang sudah capable, yang sudah terbukti. Nah, Bapak Ibu teman-teman tinggal ngiklanin aja. Ya, jadi enak banget tinggal ngiklan, nanti kalau gabungnya ya ke teman-teman masing-masing. Jadi pastikan dimanfaatkan. Dan tentunya selain memanfaatkan semua fasilitas event, webinar, jangan lupa masuk ke Facebook Group Abdi juga. Karena di Facebook Group Abdi kita akan banyak sekali sharing-sharing, khususnya materi-materi yang memang kita ada sharing dari member, ada sharing dari kita dari pusat langsung. Ya. Kita akan banyak sekali sharing-sharing di situ. Jadi pastikan teman-teman semua ikut atau masuk ke dalam Facebook Group Abdi. Oke, ini kalau belum ikut, kalau belum gabung, langsung gabung aja karena rugi banget kalau belum gabung. Banyak ilmu yang di-share di sini, bahkan kita sering memberikan promo-promo khusus hanya ada di grup ini aja. Jadi pastikan masuk ke grupnya ya, bit.ly/FB Group Abdi. Bisa langsung diketikkan saja di browser yang masing-masing, nanti langsung masuk ke grup Facebook ini. Oke, sekarang sudah tiba saatnya sesi tanya jawab. Silakan buat yang ingin bertanya, khususnya mengenai materi atau mungkin mengenai teknis atau produk ya atau soal event ya. Saya persilakan teman-teman boleh bertanya sekarang sambil nunggu buka puasa ya. Jadi atau mungkin sudah ada di beberapa daerah yang sudah waktunya buka puasa sekarang. Saya ucapkan selamat berbuka puasa, semoga puasanya diberkahi terus ya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab.
ya. Oke, ini menarik. Ada pertanyaan. Saya mau tanya, saya baca itu Kementerian Pertanian bilang bahwa tidak semua eukaliptus punya sifat antivirus. Hanya eukaliptus yang mengandung senyawa sineol 1,8L saja yang bisa. Apakah Esenzo juga? Yes. Khususnya di ginger itu ada kandungan senyawa tersebut. Ya, di eukaliptus yang Esenzo punya. Itu juga ada ya. Teman-teman boleh cek kontennya di bank data. Itu sudah kita sediakan semuanya ya. Kalau ngecek konten di bank data itu terjawab pertanyaan itu ya. Jadi apapun yang kita sharingkan itu sudah kita juga punya tim risetnya sendiri. Untuk eukaliptus dari Esenzo itu kita udah punya tim risetnya sendiri. Oke. Makanya penjualannya akhir-akhir ini meningkat karena memang terbukti kurang lebih begitu. Oke. Mana lagi? Cara meningkatkan optimization score gimana ya? Ada bacaan seperti ini. Ini setting up conversion tracking sama ad structure snippet to your ads. Oh, iya. Jadi maksudnya gini. Yang dimaksud oleh Pak Dodiansah ya, meningkatkan optimization score. Optimization score di Google Ads itu pada dasarnya kita tidak perlu terlalu ngikutin itu. Karena itu cuma rekomendasi Google ya, sebenarnya kita tidak perlu ngikutin itu. Yang paling penting adalah kita tahu apa yang perlu dioptimalisasi. Karena kadang yang Google sarankan itu kita kadang kita nggak perlu ngelakuin itu. Kadang kita nggak perlu. Kadang yang perlu kita lakuin itu cuma mengoptimasi di satu tempat aja, di satu sisi aja, tapi efeknya bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya yang disarankan Google itu nggak perlu terlalu diikutin. Oke, jadi cukup lakukan apa yang tadi saya sharingkan itu udah lebih dari cukup. Untuk awal ya, untuk di awal. Kecuali nanti udah tingkat lanjut, itu beda lagi. Oke, kalau untuk di awal, lakukan optimasi 3 hal. Yang tadi ya, lokasi, device, atau gadget ya, atau terakhir, bisa juga lokasi, device, dan juga, apa tadi satu lagi? Kata kunci, ya. Itu bisa kita maksimalkan. Oh, jadwal penayangan, itu dioptimasikan, wilayah, dan juga device. 3 hal itu aja yang paling penting. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Syamser. Mas, ada durasi iklan kita nggak? Maksudnya durasi itu durasi gimana? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Nusham. Saya masih bingung, Kak, setelah gabung harus gimana? Oke, yang masih bingung setelah gabung, masuk ke dashboard masing-masing, ya. Login ke dashboard, itu kan ada video training, ya. Video training itu ada dari 1 sampai 25, ya, 20-an lah sekarang. Itu ditonton videonya dari 1 sampai selesai. Dan yang paling penting jangan cuma ditonton, tapi dipraktekkan juga. Karena semua materi training yang ada di dashboard itu ilmu-ilmu praktikal semua, ilmu-ilmu yang bisa dipraktekkan, bukan ilmu yang cuma teori. Jadi nonton sambil praktek. Ya, setelah itu bisa ikut daftar ke event, ke Kopdar atau ke training FBS. Tapi saran saya Kopdar dulu. Belum ikut apa? Kalau udah ikut Kopdar, baru ikut training FBS. Training FBS-nya juga training FBS Abdi dulu, jangan training FBS Esenzo dulu karena level kesulitannya berbeda. Jadi buat yang baru-baru, ya itu dulu ya. Tonton dulu videonya sambil coba daftar ke Kopdar. Ya. Oke. Dengan budget minimal 100.000, minimal berapa email yang masuk di MyLead? Ya. Targetnya pokoknya kalau cost per email, ini kan berarti cost per email ya. Cost per email itu kan idealnya 13.000, 10.000 sampai 13.000 ya. Berarti kalau dari 100.000, paling tidak tuh ada 7 sampai 8 email. 7 sampai 10 email yang masuk. Kalau dari 100.000 ada 7 email yang masuk, itu berarti bagus. Ya. Sederhananya gitu. Sederhananya gitu aja. Dari 100.000 minimal banget 7 lah. 7 email yang masuk, itu udah bagus banget ya. Kemudian konten bank data Abdi tidak menyebut eukaliptus Esenzo mengandung sekali. Oke, saya ngecek di konten ya, dan itu lebih tepatnya kalau ngecek di bank data itu ada tuh di yang video. Coba buka bank datanya itu yang postingan tanggal berapa tuh? Yang hari ini kok, ya. Itu ada di Ginger, ya. Kebetulan itu dicantumkan itu ada di Ginger, ya. Jadi bisa dicek di konten bank datanya sekarang. Ya, itu kalau nggak salah postingan hari ini juga. Oke.
Oke, ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi sebelum, karena ini sudah jam berapa nih? Ya udah jam 5 lewat, sudah sebentar lagi berbuka puasa khusus waktu Jakarta ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Sebelum saya akhiri, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentunya. Dan tenang aja, nanti buat yang nyimak webinar ini, yang menyimak webinar ini seterusnya, nanti pasti akan dapat updatean ilmu yang makin hari itu makin ilmunya makin up to date dan bisa dibilang makin canggih ya. Kenapa? Karena di awal kita pertama pasti akan sharingkan ilmu yang basic-basic dulu, yang dasar-dasar dulu. Tapi nanti makin hari nantinya seiring berjalannya waktu kita akan sharing juga ilmu-ilmu yang lebih lanjut lagi. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman bayangkan kalau di luar sana mau dapat fasilitas atau ilmu-ilmu seperti ini itu bisa bayar berapa? Ya, bisa keluar uang puluhan juta. Ya, tapi karena di Abdi jadi fasilitas, jadi pasti kan dimanfaatkan. Kenapa kita jadikan fasilitas? Karena memang kita ingin memberi lebih kepada para membernya. Ya, member masuk Abdi cuma 500.000, tapi di dalamnya dikasih terus-terusan. Ya, bayar cuma 500.000, tapi di dalamnya itu fasilitasnya udah kayak bayar jutaan. Ya, karena semuanya dikasih. Udah dikasih ilmu FB Ads, ada training, ada kopdar, ada nanti di training ada mentor, terus ada webinar tiap minggu, Google Ads, nanti dikasih ilmu yang Google Ads yang dari dasar sampai Google Ads yang paling expert nanti akan dikasih juga. Jadi kebayang ya, tanpa harus keluar biaya lagi. Wah, itu pastinya menarik sekali. Jadi pastikan Bapak Ibu juga memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Abdi untuk lebih mengembangkan diri lagi. Oke, satu lagi nampaknya ya. Satu lagi. Sebentar. Oke, saya masih baru, Mas. Kita nonton video training Abdi 1-25 ketika nonton sambil praktek, tapi belum paham manfaat produk Essenzo, mana yang dipelajari. Video produk Essenzo atau video trainingnya. Pada dasarnya itu bisa paralel. Bisa sambil pelajari video training, sambil pelajari produk. Jadi, nggak harus yang mana duluan. Paralel aja, jalan dua-duanya. Ya. Sama halnya ketika, ini sebenarnya kalau dianalogin, banyak sih yang bisa dianalogin sih. Jadi, lebih baik ya banyak sih sebenarnya yang bisa kita analogin. Intinya ya pada dasarnya kalau kita jualan, apakah kita pelajari produknya dulu baru jualan, atau jualan dulu baru pelajari produknya, atau dua-duanya aja sekalian? Ya dua-duanya. Karena kalau kita pelajarin dulu tapi nggak jualan-jualan, nggak dapat uangnya gitu, nggak dapat omsetnya. Jadi ya, sedangkan kita tujuannya jualan kan dapat, ya tujuan pertamanya kan dapat uangnya dulu kan. Nah, gimana cara dapat uang kalau nggak jualan? Kalau nggak praktek, kalau di Abdi kan kalau nggak praktek, ya. Jadi praktek plus pelajaran produk itu paralel, ya, berjalan bersamaan. Jadi nggak perlu dipilih yang mana duluan, ya dua-duanya aja barengan, ya. Kurang lebih seperti itu. Sip. Terakhir, kalau masuk My Leads harus di remarketing lagi nggak? Bisa iya, bisa nggak, ya. Kalaupun nggak, kita di Abdi udah dari sistem udah nge-follow up terus lewat email marketing. Jadi sebenarnya kalaupun nggak diiklanin lagi, nggak di retargeting atau di remarketing lagi, sebenarnya bisa. Tapi kalaupun mau, itu lebih bagus. Ya, jadi udahlah kena email marketing dari Abdi terus, kena iklan juga lagi dari kita ya, dari teman-teman. Jadi itu lebih bagus. Nanti kita akan belajar, nanti akan ada sesi khusus untuk membahas bagaimana caranya remarketing. Ya, jadi pastikan simak terus webinar ini, karena kita akan adakan ini rutin ya tiap Selasa. Jadi simak terus sampai selesai. Oke, dari saya itu aja. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga bisa segera dipraktekkan, semoga yang di-sharingkan bisa jadi bermanfaat dan jadi berkah. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga yang di-sharingkan bisa bermanfaat, jadi berkah. Bisa segera dipraktekkan dan bisa segera ada hasilnya semuanya. Amin. Berdoa, dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Jangan lupa praktek. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tepuk tangan buat kita semua dari rumah masing-masing. Oke, sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.